we on? Are we on? We're on, Mr. President. Hai semua, kembali lagi bersama Alpus. Di video kali ini kita akan membahas film Deep Impact. Deep Impact merupakan film bencana alam yang disebabkan oleh jatuhnya asteroid ke bumi. Ingin tahu seperti apa ceritanya? Simak video berikut ini. Film diawali dari sekumpulan anak SMK yang sedang berkumpul untuk praktek astronomi. Mereka melihat bintang dan benda-benda langit lainnya dengan teleskop di malam hari. Ketika itu salah satu murid bernama Leo sedang mengamati bintang-bintang di langit dengan teleskopnya. Gurunya bertanya bintang apa sajakah yang dilihatnya. Leo menjawab nama-nama bintang itu. Namun ada satu keanehan ketika Leo sedang melihat ke arah bintang. Karena ada satu bintang yang menurut Leo seharusnya bintang itu tidak berada di situ. Dan gurunya berkata bahwa itu hanya satelit yang lewat saja, lalu gurunya melaporkan hal itu ke lembaga observatorium. Scene berpindah ke lembaga observatorium bintang. Di situ ada seorang ilmuwan yang sedang meneliti dan memeriksa pekerjaannya. Pada saat itu dia menerima kiriman gambar dari gurunya Leo dan memeriksanya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat faktanya bahwa itu adalah sebuah meteor yang besar. Meteor itu berada di jalur orbit bumi dan akan menabrak bumi. Ilmuwan itu menyimpan datanya di disket dan segera melaporkannya kepada pihak yang lebih tinggi. Sepanjang perjalanan dia mencoba menelpon berkali-kali namun tidak diangkat. Lalu tiba-tiba karena lengah, ilmuwan itu malah menabrak mobil besar dari arah yang berlawanan. Mobilnya langsung masuk ke dalam jurang dan meledak. Beberapa hari pun berlalu setelah kecelakaan itu. Presiden Amerika Serikat tiba-tiba saja menggelar sebuah konferensi pers yang disiarkan ke seluruh dunia. Dalam pidatonya dia menyatakan bahwa ada sebuah meteor yang sedang mengarah ke bumi dan ancamannya sangat menakutkan karena meteor itu sebesar gunung Everest dan dalam beberapa bulan ke depan akan menghantam bumi. Dengan meteor sebesar itu maka seluruh umat manusia akan punah. Dari itu maka pemerintah Amerika melakukan pencegahan agar hal itu tidak terjadi. Sebuah misi penghancuran meteor akan dilakukan oleh NASA dengan cara mengirimkan 6 astronot terbaiknya. Proses dari misi itu adalah dengan mendatangi meteor itu dengan pesawat luar angkasa, mengebor meteor itu hingga kedalaman tertentu lalu menanamkan bom nuklir. Ketika bom itu diledakkan, harapannya meteor itu akan hancur berkeping-keping dan bumi bisa selamat dari ancaman meteor besar. Meteor itu dinamai Biederman karena yang pertama kali melihat meteor itu adalah Leo Biederman yang waktu itu melihatnya dari teleskop di lapangan. Leo Biederman pun menjadi terkenal, menjadi perhatian di kelasnya, dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah Amerika. Lalu hari untuk menjalankan misi penghancuran meteor pun tiba. Sebuah pesawat luar angkasa meluncur dan membawa 6 astronot pemberani yang akan melakukan tugasnya, menanam bom nuklir dan meledakkan meteor tersebut. Setelah beberapa lama meluncur, akhirnya mereka tiba di orbit meteor tersebut. Meteor itu sangat besar sehingga pesawat luar angkasa mereka terlihat sangat kecil dibanding meteor tersebut. Setelah bersusah payah, akhirnya mereka bisa mendarat di atas meteor tersebut. Hal itu disaksikan secara live melalui kamera astronot dan disiarkan di berita TV. Semua rakyat bumi yang melihat berharap besar bahwa misi tersebut akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya para astronot pun langsung memulai misi mereka. 4 astronot keluar dari pesawat dan mengebor meteor itu sementara 2 astronot lainnya menunggu di dalam pesawat. Misi ini harus mereka kerjakan dalam waktu singkat, yaitu hanya 1,5 jam. Karena jika lewat dari waktu itu maka matahari akan menyinari meteor itu dan efeknya adalah suhu di meteor tersebut akan naik drastis dan ledakan gas akan terjadi. Ketika hampir selesai di luar dugaan, ternyata bor tersangkut di bawah sehingga salah satu astronot bernama Monas berinisiatif untuk turun ke bawah dan memperbaiki alat bornya. Namun waktu mereka semakin menipis. Ketika Monas telah selesai memperbaiki bornya, matahari sudah menyinari meteor itu dan seketika ledakan gas terjadi di sana.
Para astronot berjuang untuk kembali ke pesawat namun Monas terlambat untuk memasang pelindung kacanya, sehingga matanya terpapar cahaya matahari dan langsung membuatnya buta. Sementara itu salah satu astronot terkena ledakan gas dan langsung terlempar ke ruang angkasa dan tak bisa diselamatkan. Ketika astronot yang selamat bisa kembali ke pesawat, mereka langsung segera pergi dari meteor itu dan tidak lama kemudian bom yang telah ditanam pun meledak. Tapi sayang ledakan itu tidak cukup kuat sehingga ledakan itu hanya membuat meteor terbelah menjadi dua. Dan dua meteor itu masih menjadi ancaman bagi bumi. Di sisi lain hembusan ledakan meteor yang begitu kuat membuat pesawat angkasa terhempas dan membuat beberapa sistem di pesawat menjadi rusak termasuk sinyal komunikasi ke bumi. Dengan hilangnya sinyal tersebut membuat orang-orang di bumi tidak tahu keadaan para astronot, bahkan bisa saja para astronot sudah mati sehingga pemerintah Amerika menyimpulkan bahwa misi para astronot telah gagal. Presiden Amerika Serikat pun segera membuat jumpa pers dan disiarkan ke seluruh dunia. Dia menjelaskan mengenai rencana penyelamatan umat manusia ke depan yang akan dilakukan. Rencananya adalah dari sebanyak 320 juta penduduk Amerika, orang yang bisa diselamatkan hanya sebanyak 1 juta orang saja. Dan seleksi orang-orang yang berhak diselamatkan adalah mereka para dokter, ilmuwan, insinyur, dan orang-orang dengan profesi krusial lainnya. Dan untuk penduduk biasa kuota hanya 800.000 orang dan akan dipilih secara acak oleh komputer. Mereka yang diselamatkan akan dibawa ke sebuah goa besar dan bertahan hidup di sana. Rencana ini juga berlaku untuk negara lain di seluruh dunia. Sementara itu kembali lagi pada Leo. Dia adalah salah satu orang yang berhak diselamatkan karena dia telah berjasa dalam menemukan meteor itu dan sekarang dia dan keluarganya bersiap-siap untuk dijemput. Namun ketika nama-nama mereka diperiksa keluarga dari istri Biderman ternyata tidak terdaftar, maka terpaksa mereka tak bisa diselamatkan. Istri Biderman bernama Sarah tak mau meninggalkan orang tuanya. Sehingga Leo Biderman meninggalkan istri dan mertuanya menuju tempat yang aman. Lima hari sebelum meteor menghantam bumi, terlihat lokasi goa tempat untuk para manusia bertahan hidup di sana. Lalu keluarga Leo Biderman tiba di tempat itu dan mulai berjalan memasuki goa. Namun tiba-tiba dia berkata kepada orang tuanya kalau dia ingin kembali pada Sarah istrinya. Orang tua Leo akhirnya mengizinkan Leo untuk kembali sehingga Leo kembali ke rumahnya untuk bertemu dengan istrinya. Sementara itu Presiden Amerika Serikat masih berpidato dan mengatakan bahwa dua meteor itu akan menghantam bumi tidak lama lagi. Meteor kecil akan jatuh ke Laut Atlantik dan akan menimbulkan tsunami terbesar dalam sejarah setinggi ratusan meter dengan kecepatan lebih dari 1.100 mil per jam lebih cepat dari kecepatan suara. Sementara meteor kedua yang lebih besar akan menghantam bumi 3 jam setelahnya dan nantinya benar-benar akan menghanguskan bumi dan menyebabkan seluruh makhluk di dataran bumi akan musnah dan bumi akan ada di dalam kegelapan selama 2 tahun. Sementara itu di dalam pesawat luar angkasa, para astronot ternyata masih selamat dan sedang berdiskusi mencari alternatif untuk menghancurkan meteor tersebut. Mereka berencana ingin menghancurkan meteor yang besar dengan menabrakkan diri mereka karena pesawat itu masih ada bom nuklir yang bisa menghancurkan meteor itu. Ini adalah misi bunuh diri tapi demi menyelamatkan umat manusia maka mereka harus melakukannya. Lalu tak lama kemudian akhirnya sistem komunikasi mereka menyala lagi dan mereka bisa menghubungi bumi lagi. Orang-orang di bumi merasa lega karena mengetahui para astronot ternyata masih hidup. Mereka lalu memberitahu misi menyelamatkan umat manusia tersebut kepada pemerintah di bumi. Di tempat lain Leo yang sedang mencari istrinya terjebak di jalanan yang macet. Dengan motornya dia menyalip mobil-mobil yang terkena macet tersebut dan mencari-cari di mana mobil Sarah. Untungnya Sarah melihat Leo yang sedang mengendarai motor dan segera memanggilnya. Mereka pun bertemu dan Leo mengajak Sarah untuk ikut bersamanya. Mereka berdua pun membawa adik Sarah yang masih bayi dan pergi ke tempat yang lebih tinggi meninggalkan orang tua Sarah. Sementara itu meteor kecil masuk ke bumi dan langsung terlihat oleh orang-orang. Meteor itu terus melaju dengan cepat menuju Samudra Atlantik dan dengan kekuatan yang maha dahsyat hantaman besar pun terjadi di sana.
Meteor itu jatuh di tengah samudra yang langsung membuat tsunami yang begitu besar dan cepat. Tsunami itu mulai masuk ke daratan dan menghancurkan seluruh kota. Semua orang berlarian panik, namun mereka semua tidak bisa menyelamatkan diri dan pada akhirnya ikut tersapu gelombang. Bencana besar itu menghancurkan semuanya dan memakan banyak sekali korban jiwa. Sementara itu misi penabrakan pesawat luar angkasa ke meteor itu akan segera dilakukan oleh para astronot. Mereka mulai berpamitan dan mengucapkan salam terakhir kepada keluarganya yang ada di bumi. Di sini terlihat suasana yang menyedihkan dan mendalam karena mereka akan berpisah untuk selamanya. Lalu misi pun dilakukan. Pesawat mereka melaju semakin dekat dengan meteor tersebut hingga akhirnya pesawat tersebut masuk tepat ke dalam inti meteor dan ledakan nuklir pun terjadi. Ledakan besar itu membuat meteor pecah berkeping-keping. Para astronot pun berhasil menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Beberapa orang lainnya yang pergi ke tempat yang lebih tinggi pun berhasil selamat termasuk Leo Biderman dan istrinya. Gelombang yang tinggi itu akhirnya surut dan perlahan berhenti. Bencana meteor itu pun telah selesai. Jutaan orang menjadi korban di seluruh dunia dan banyak tempat yang hancur porak-poranda. Namun mereka yang masih hidup merasa bersyukur dan akan memulai hidup mereka kembali dari awal. Kehidupan manusia pun kembali seperti sedia kala dan film pun selesai.